Halo guys, kembali lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa yang berjudul I Have a Dragon on My Body. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe dulu, dan buat kalian yang mau ngasih donasi, silahkan lewat Saweria. Oke, kalau begitu mari kita mulai ceritanya. Audio Jungle. Di awal cerita kita diperlihatkan di dalam ruangan paviliun surga. Di dalam ruangan paviliun surga itu, kaisar bernama Monan ditusuk menggunakan pedang oleh pangeran. Pangeran itu mengkhianati kaisar bernama Monan karena ingin mewarisi tahta dan menjadi seorang kaisar. Pangeran itu pun langsung menyuruh para prajurit untuk menangkap kaisar. Saat kaisar akan bunuh diri, tiba-tiba telur naga menetas dan memasuki tubuh kaisar. Sesaat setelah naga itu memasuki tubuh Kaisar Monan, Monan tiba-tiba berada di kamar mandi. Monan pun heran karena dia kira dirinya sudah mati. Saat dia melihat ke arah cermin, dia melihat penampilannya masih muda. Monan pun kebingungan, dan menganggap bahwa dirinya kembali ke masa lalu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berteriak keras dan mengetuk-ngetuk pintu berkata, "Hei Monan, apa kamu masih menyebut dirimu laki-laki? Apa yang kamu lakukan di kamar mandi? Buka pintunya cepat, masih ada 100 hari lagi untuk menuju ujian masuk perguruan tinggi, apakah kamu masih layak untuk keluargamu?" Setelah Monan mendengar tentang ujian masuk perguruan tinggi, dia pun terdiam sejenak dan ingat bahwa ujian masuk perguruan tinggi tua 300 tahun yang lalu, dan Monan yakin dirinya benar-benar kembali ke masa lalu, tepatnya 300 tahun yang lalu. Setelah Monan diam sejenak, perempuan yang berada di luar kamar mandi itu berteriak kembali. Perempuan itu menyuruh Monan untuk membuka pintunya, dan berkata kalau tidak membuka pintunya dia akan memanggil pelayan untuk membukakan pintunya. Tapi tiba-tiba perempuan itu tersungkur dan jatuh di atas tubuh Monan. Saat perempuan itu terjatuh tepat di atas Monan, Monan pun mengatakan siapa kamu? Perempuan itu pun kesal dan menendang Monan, sambil mengatakan, mati kau, dasar Monan Bao. Masih berpura-pura tidak mengenali aku. Apa yang kamu lakukan? Monan pun mengatakan, itu hanya kecelakaan dan tubuhnya terlalu lemah jadi tidak bisa menahannya. Dan perempuan itu pun berkata, apa yang kamu katakan? Mengapa kamu tadi tidak membuka pintu saat aku mengetuknya? Apakah itu karena masalah cinta? Monan pun bingung dan berkata, aku jatuh cinta." Monan pun terdiam sejenak dan berpikir, masalah cinta, ya sepertinya aku mempunyai pacar, tapi siapa pacarku? Sesaat setelah Monan berpikir tentang siapa pacarnya, perempuan itu pun mengatakan, bahwa dirinya bingung apa yang membuat Monan tergila-gila kepada Lin Yutong. Setelah Monan mendengar perkataan perempuan itu, Monan pun mendekati jendela untuk memastikan sesuatu. Saat Monan melihat keluar, dia pun ingat tempat ini adalah tempat semua hal malang yang menimpa dirinya di masa lalu. 300 tahun lalu, ketika hari Valentine, Monan menyatakan cintanya kepada Lin Yutong. Tapi Monan malah menyaksikan Lin Yutong berciuman dengan Zhang Peijun, bahkan Monan dipukuli oleh Zhang Peijun dan hanya bisa berbaring di tanah seperti anjing. Ketika ujian masuk perguruan tinggi juga, Monan gagal dan gagal menjadi harapan keluarga. Namun Monan diselamatkan oleh Dewa Wu Yue dan memulai jalan kultivasi. Sekarang Monan kembali ke 300 tahun yang lalu dan akan membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah memandang rendah dirinya. Singkat cerita, mereka berdua turun ke bawah. Saat mereka berdua di bawah mereka melihat kerumunan orang, dan ternyata sedang ada orang yang sekarat. Tapi Monan tidak mempedulikannya. Saat Monan akan pergi, perempuan di sebelah Monan itu menghentikan Monan dan berkata, mari kita lihat, mungkin saja kita dapat membantunya. Saat mereka berdua memasuki kerumunan itu, Monan melihat ke arah lelaki yang sudah tua, dan Monan merasakan aliran ki dari lelaki tua itu, tapi aliran ki itu lemah. Monan juga berinisiatif untuk membantu istri dari lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, Monan langsung berteriak, dia belum mati. Dokter yang mendengar teriakan Monan itu langsung berkata, jangan berisik, ini bukan tempat untuk anak-anak sepertimu. Tapi Monan tidak mendengarkan perkataan dokter itu, dan dengan santainya berjalan mendekati pasien itu. Sekali lagi dokter itu menegaskan bahwa pasien itu sudah meninggal, dan menyuruh Monan keluar. Tapi Monan tidak mendengarkan perkataan dokter itu, dan mencoba mengaktifkan titik akupuntur.
saat lelaki tua itu melihat Monan mengaktifkan titik akupuntur, lelaki tua itu memberikan ekspresi terkejut dan berkata, 13 tangan hantu, apakah sungguh teknik ini masih ada, mungkin anak ini akan menyelamatkan istriku. Lalu dokter itu pun berkata dengan tegas lagi, bagaimana bisa Anda membiarkan bocah ini? Aku tahu hati Anda sedang tidak karuan, tapi orang mati tidak akan bisa hidup lagi. Tapi lelaki tua dan Monan itu mengacuhkan dokter itu, Monan pun langsung meminta jarum perak. Lalu dokter itu memberikan jarum perak kepada Monan, dan melanjutkan pengobatannya. Saat lelaki tua itu melihat gerakan tangan Monan, lelaki tua itu terkejut lagi dan berkata, ini adalah Dewa Tai. Dokter itu pun dengan kesal berkata lagi, bagaimana Anda dapat mempercayai bocah ini, orang mati tidak bisa bangun kembali, apakah Anda buta? Kemudian orang-orang yang berada di kerumunan itu mulai mengolok-olok Monan. Setelah beberapa saat, Monan merasakan pernafasan pasien itu mulai normal kembali, lalu pasien itu memuntahkan darah dan sadar. Itu membuat orang yang berada di kerumunan dan dokter yang sok tahu tadi, terkejut dan terheran-heran, karena tidak percaya pasien itu bangun, karena dokter itu menduga pasien sudah mati. Singkat cerita lelaki tua itu pun berterima kasih kepada Monan, lalu Monan pun pergi keluar. Di sisi lain, ada dua orang keluar dari mobil dan berjalan menuju hotel itu, mereka berdua adalah anggota keluarga Yan, pasien dan lelaki tua tadi itu adalah anggota keluarga Yan juga, jadi mereka datang untuk melihat keadaan pasien tadi. Kembali ke sisi Monan, Monan dan perempuan itu pun berpisah, setelah mereka berdua berpisah Monan menerima telepon dari kakeknya. Setelah mengobrol dengan kakeknya lewat telepon, Monan pun pergi menaiki taksi untuk mencari tempat yang bagus untuk berkultivasi. Setelah Monan menemukan tempat yang pas untuk berkultivasi, Monan turun dari taksi dan bergegas untuk berkultivasi. Keesokan harinya ketika Monan sudah berkultivasi, ada seorang wanita sedang diincar oleh orang jahat. Wanita itu ditembak tepat di bagian punggung, Monan yang melihat itu bergegas menyelamatkan wanita itu, Monan dengan mudahnya membunuh penjahat itu, Monan hanya menggunakan batu kecil dan melemparkannya tepat ke arah dahi penjahat itu, dan membuat penjahat itu terbunuh. Setelah Monan membunuh orang itu, Monan menghampiri wanita yang terkena tembakan tadi. Wanita itu berkata tolong aku, Monan pun menjawab dan berkata aku akan menolongmu. Lalu Monan mengeluarkan peluru yang ada di tubuh wanita itu, setelah mengeluarkan peluru itu, Monan pergi meninggalkan wanita itu, dan berkata kepada wanita itu, aku akan pergi, sebentar lagi kamu akan bisa bergerak. Singkat cerita, Monan berada di perpustakaan, Monan sedang mencari buku pengetahuan untuk bertambah kuat dan membalaskan dendamnya. Saat Monan memegang salah satu buku di perpustakaan itu, Monan terkejut karena pengetahuan yang ada pada buku itu otomatis masuk ke dalam otaknya. Setelah itu, Monan langsung berjalan-jalan di area perpustakaan itu. Ketika Monan sedang berjalan-jalan di area perpustakaan itu, ada seorang wanita tua memanggilnya ternyata itu adalah bibinya. Bibinya bertanya kenapa Monan sendirian, bukankah Jiang Yu bersamamu? Lalu Monan berkata, bagaimana mungkin dia bersamaku? Lalu bibinya pun menghela napas dan berkata, gadis itu berkata kepadaku bahwa sedang bersamamu, dia sudah semakin parah saja, bahkan berani berbohong kepada ibunya. Kemudian bibinya menyuruh Monan untuk meningkatkan nilainya untuk ujian masuk perguruan tinggi, dan bibinya menyuruh Monan untuk pulang ke rumah bersamanya. Sebenarnya Monan tidak mau, tapi karena di masa lalu bibinya itu baik dan selalu merawatnya dan memperlakukan dirinya seperti anaknya sendiri, Monan pun menuruti bibinya. Singkat cerita mereka sampai di rumah, bibinya itu menyuruh Monan duduk dan menunggu, dan bibinya juga memberi tahu bahwa dia sudah menelepon Lin Yutong. Saat bibinya ke dapur, Lin Yutong pun datang. Dan malah merendahkan Monan. Wanita sialan itu berkata, Monan, ternyata kau masih punya muka berani datang ke rumahku untuk makan. Lalu Li Fu Chen memberikan ekspresi seperti dan Lin Yutong pun berkata, jangan berpura-pura, aku ada janji malam ini dengan Qiao Shan untuk makan dan bernyanyi, tapi karenamu aku disuruh pulang oleh ibuku. Setelah beberapa saat berlalu, ibunya Yutong pun selesai memasak, dan menyuruh mereka makan bersama, tapi Yutong tidak mau. Saat Yutong hendak pergi, ibunya melarang Yutong, karena sudah gelap, tapi Yutong memohon untuk diperbolehkan pergi.
lalu ibunya menyetujuinya asal makan terlebih dahulu kemudian menyuruh Monan untuk menemani Yutong. Lin Yutong pun langsung menarik Monan, padahal mereka belum makan hadeh. Saat mereka berdua sudah di luar, di sana sudah ada teman-temannya Lin Yutong menunggu Lin Yutong. Saat teman-temannya Lin Yutong melihat ke Monan, teman-teman Lin Yutong bertanya kepada Lin Yutong, siapa dia? Yutong menjawab dan berkata dia Monan, dia akan pergi ikut bersama kita malam ini. Dan orang yang merendahkan Monan pun semakin banyak, tapi Monan tidak berkata sepatah kata pun dan hanya diam mendengarkan ocehan mereka saja. Setelah beberapa saat, salah satu temannya Yutong menyuruh Monan naik mobil di belakang, lalu Monan berpikir lebih baik dia tidak ikut, dan berlatih saja. Setelah berpikir demikian Monan mengatakan kepada Lin Yutong bahwa dirinya tidak akan ikut, dan menyuruh Lin Yutong pulang jam 10 malam. Setelah teman-teman Yutong mendengar perkataan Monan, mereka pun berkata, baguslah, tapi Yutong pun berkata kepada teman-temannya kalau Monan tidak ikut, maka dirinya juga tidak bisa pergi. Setelah mendengar perkataan Yutong, teman-temannya pun mempersilahkan Monan untuk ikut, yang awalnya tidak mau Monan untuk ikut. Setelah Monan naik mobilnya, teman-temannya Yutong bertanya kepada Monan, apakah Monan menyukai Yutong? Ada banyak orang yang menyukai Lin Yutong, bukan hanya orang kaya, ataupun tiran sekolah bahkan Zhang Peijun menyukai Lin Yutong, kamu hanyalah orang desa, apa yang akan kamu lakukan untuk bersaing dengan mereka? Lalu Monan menjawabnya dengan tegas, aku tidak menyukainya. Saat mobil sedang dalam perjalanan, banyak panggilan tak terjawab masuk ke telepon Monan. Saat Monan mengetahui itu Monan pun bingung itu nomor siapa, dan dia pun memutuskan akan mengangkat teleponnya saat nomor itu melakukan panggilan lagi. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di tempat tujuan. Mereka pun turun dari mobil. Setelah mereka turun dari mobil, mereka disambut dengan hangat kecuali Monan. Teman-teman Yutong mengobrol, kecuali Monan. Monan pergi dari kerumunan, karena ada panggilan telepon dari nomor yang tadi. Dan ternyata yang menelepon Monan tadi itu, adalah anggota keluarga Yan bernama Yan Lonseng. Orang itu adalah anak dari lelaki tua yang diselamatkan oleh Monan. Orang itu berterima kasih kepada Monan. Monan mengatakan akan menyelamatkan orang tuanya sampai sembuh, jadi Monan menyuruh Yan Lonseng menjemputnya di Motor City jam 10. Di sisi lain, teman-temannya Yutong yang melihat Monan, mereka malah ngomongin Monan di belakangnya. Setelah beberapa saat mereka ngegibahin Monan, Yang Ge pun datang membawakan minuman. Dan orang yang ngobrolin Monan pun bertanya kepada Yang Ge jam berapa balapan dimulai. Mereka pun duduk dan minum-minum. Saat mereka minum-minum, Monan pun masuk ke ruangan, dan Zege pun langsung ngajak minum Monan. Kemudian Zege itu berkata kepada Yang Ge ingin bermain besar malam ini. Setelah mengatakan itu kepada Yang Ge, lalu Zege berbalik ke arah pacarnya dan berkata, jika kita menang itu karena dadamu, maksudnya keberuntunganmu. Setelah mengatakan itu, Zege mengajak pacarnya untuk jalan-jalan. Saat mereka hendak keluar dari ruangan, salah satu orang temannya berteriak, hati-hati jangan membuat berita utama besok. Setelah mereka keluar, mereka bukannya jalan-jalan, mereka malah mojok di parkiran, dan berciuman. Setelah berciuman, pacarnya Zege itu mengajak Zege masuk ke dalam mobil. Tapi Zege itu tidak mendengarkan perkataan pacarnya, dan langsung memegang bibir kecilnya sambil berkata, aku suka mulut kecilmu yang menjerit. Setelah mengatakan itu, Zege langsung membuka resleting celananya, dan pacarnya Zege itu langsung, ya kalian tahulah apa yang terjadi, si Zege keenakan dan berkata, mantap mamang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ada pria gendut datang. Pria gendut itu marah dan berkata, keparat jangan menyentuh mobil ini. Tapi si Zege juga emosi karena diganggu saat enak-enak. Zege langsung berkata dengan keras, mengganggu saja dasar gemuk, pergilah. Tapi pria gemuk itu melihat pacarnya Zege yang sedang begitu, lalu pria gendut itu langsung mendekati pacarnya Zege. Dan pria gemuk itu berkata kepada pacarnya Zege, hei gadis kecil, kamu ikut saja denganku. Aku jamin aku lebih hebat daripada anak ini, aku dapat memuaskanmu di tempat tidur. Pria gemuk itu langsung mengelus-elus bokong pacarnya Zege pun langsung mengeluarkan suara desu. Zege yang melihat itu langsung menarik pacarnya dan membentak si pria gendut itu. Beraninya kau menyentuh wanitaku? Lalu Zege langsung menamparkan pria gemuk itu,
Setelah menamparkan dan memukuli pria gemuk itu, Zege menghancurkan salah satu kaca spion mobil milik pria gendut itu. Pria gemuk itu marah dan berkata, "Beraninya kau menyinggungku? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Tunggu saja kamu."